这是怎么回事？没有天书，三计无死。停手吧！这是你的宿命，我尽数传承于你。只要你答应我，用魔掌魂裂。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen bagian ke-114 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan terkejutnya Kaisar Jiouyu karena melihat Chen Tian mempunyai 3 buah kitab surgawi kuno. Meskipun begitu, Kaisar Jiouyu masih berusaha melawan karena dia harus mendapatkan tubuh Chen Tian untuk bisa bereinkarnasi. Tiba-tiba saja kitab surgawi kuno yang dimiliki oleh Kaisar Jiouyu diambil alih oleh Chen Tian. Tentu hal ini membuat Kaisar Jiouyu bingung karena bagaimana bisa Chen Tian mengendalikan kitab surgawi kuno tanpa kekuatan spiritual Jiouyu. Alih-alih merasa panik, Kaisar Jiouyu masih terlihat tenang karena dia percaya diri bisa mengalahkan Chen Tian tanpa kitab surgawi kuno di tangannya. Dengan menggunakan pedang tanpa kehidupan, Kaisar Jiouyu berusaha mengakhiri pertarungan serta mengambil alih tubuh Bang MC. Akan tetapi kekuatan 4 kitab surgawi kuno terlalu dahsyat untuk dikalahkan oleh secuil kesadaran dari Kaisar Jiouyu. Chen Tian berhasil membuat senjata dan menancapkan senjata tersebut ke tubuh Kaisar Jiouyu hingga membuatnya tidak berdaya. Ketika Chen Tian ingin mengakhiri pertarungan, Kaisar Jiouyu mengakui kekalahannya hari ini. Menyerahnya Kaisar Jiouyu membuat Chen Tian merasa curiga kalau dia sedang melakukan trik lain. Kaisar Jiouyu kemudian tertawa karena dia bukanlah orang yang licik. Aku sudah ribuan tahun mengelilingi dunia dan bertemu banyak musuh. Kalau aku sudah berkata kalah, berarti aku benar-benar sudah kalah. Kaisar Jiouyu juga kembali mengingat kekalahannya atas langit yang membuat dia menjadi seperti sekarang. Dendamku kepada langit sangat sulit untuk dihilangkan, ucap Kaisar Jiouyu kepada Chen Tian. Dia juga menyebut kalau Chen Tian merupakan satu-satunya orang yang mempunyai peluang untuk melawan langit. Kaisar Jiouyu memberikan peringatan agar Chen Tian mengumpulkan 9 kitab surgawi kuno, barulah Bang MC bisa melawan langit. Karena Chen Tian sudah mendapatkan 4 kitab, maka Kaisar Jiouyu tidak ragu menyebut kalau melawan langit sudah menjadi takdir untuk Chen Tian. Kaisar Jiouyu juga berniat mewariskan kekuatan spiritual Jiouyu dan api neraka Jiouyu kepada Chen Tian, tapi dengan satu syarat. Syarat yang diminta oleh Kaisar Jiouyu adalah Chen Tian harus berjanji untuk melenyapkan langit. Tanpa keraguan, Chen Tian pun menjawab jika nanti langit menghalangi jalannya. Tanpa diminta oleh Kaisar Jiouyu, Chen Tian pasti akan melawan serta melenyapkan langit tersebut. Ucapan Chen Tian ini membuat Kaisar Jiouyu bersemangat dan tidak salah orang untuk mewariskan kekuatannya. Di saat yang sama Tuan Jian meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena bisa saja Kaisar Jiouyu menjebak mereka. Setelah Chen Tian melepaskan senjata yang tertancap di tubuh Kaisar Jiouyu, Kaisar Jiouyu meminta Tuan Jian dan Tuan Ling Tian untuk tenang karena dia tidak akan melakukan sesuatu yang jahat kepada Bang MC. Selain itu, Kaisar Jiouyu meminta bantuan kepada mereka berdua untuk membantu Chen Tian ketika melakukan penyerapan kepada warisannya. Diketahui di dalam warisan Kaisar Jiouyu ada sebuah patung dewa dan iblis, yang mana di dalamnya ada sebuah teknik dewa dan iblis yang bisa dipelajari oleh Chen Tian.
Dengan mempelajari teknik tersebut, Kaisar Jiuyu yakin kalau Chen Tian bisa meningkatkan kultivasinya saat ini. Sementara itu di luar, orang-orang yang berhasil masuk ke dalam makam Kaisar Jiuyu mendapati kalau mereka menemukan banyak harta yang cukup berharga. Namun roh bunga kematian tidak akan membiarkan mereka semua mengambil harta begitu saja. Di saat yang sama, leluhur Sengju menangkap Tisiong dan Chu Xinghan untuk digunakan sebagai sandera ketika Chen Tian keluar nanti. Dia beranggapan disandranya kedua orang ini akan membuat Chen Tian menyerahkan warisan Kaisar Jiuyu. Namun baru juga leluhur Sengju menangkap Tisiong dan Chu Xinghan, tiba-tiba saja roh bunga kematian juga melakukan hal yang sama. Tentu semua itu dikarenakan roh bunga kematian juga ingin mendapatkan warisan Kaisar Jiuyu. Mereka berdua pun akhirnya memperebutkan Tisiong dan Chu Xinghan sebagai sandera. Tiba-tiba saja fluktuasi kekuatan dahsyat muncul, yang mana kekuatan tersebut berasal dari King Chen Tian. Chen Tian berucap dia bisa membiarkan leluhur Sengju dan roh bunga kematian hidup jika mereka tidak melibatkan orang lain pada saat mereka bertarung. Tapi karena leluhur Sengju dan roh bunga kematian menyakiti Tisiong dan Chu Xinghan, maka Chen Tian tidak bisa memberikan ampunan. Fluktuasi kekuatan yang dikeluarkan oleh Chen Tian membuat roh bunga kematian sadar kalau Chen Tian benar-benar mendapatkan warisan dari Kaisar Jiuyu. Serangan pun coba dilakukan oleh leluhur Sengju dan roh bunga kematian, namun mereka berdua tidak mampu menyakiti Chen Tian sama sekali. Leluhur Sengju akhirnya mengeluarkan konsepsi kematian yang dia miliki untuk melakukan penyerangan kepada Bang MC. Namun terlihat Chen Tian juga langsung mengeluarkan konsepsi hidup dan mati untuk melawan konsepsi leluhur Sengju. Pada awalnya leluhur Sengju sangat percaya diri bisa mengalahkan Chen Tian karena Bang MC tidak mempunyai ranah yang begitu tinggi. Akan tetapi penilaian dari leluhur Sengju salah karena Chen Tian sudah mendapatkan warisan Kaisar Jiuyu. Jadi saat ini Bang MC jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Satu serangan kuat yang dilakukan oleh King Chen Tian berhasil membuat leluhur Sengju berlutut tidak berdaya. Di saat yang sama, roh bunga kematian berniat kabur terlebih dahulu karena jika memaksakan bertarung dia pasti akan kalah dari Chen Tian. Namun Chen Tian di sini tidak akan membiarkan roh bunga kematian pergi karena dia sudah menggunakan tubuh dari Yirong. Sadar kalau dia tidak bisa mengalahkan Chen Tian, roh bunga kematian mencoba untuk merayu Chen Tian agar menyerahkan warisan Kaisar Jiuyu. Jika Chen Tian tidak menyerahkan warisan tersebut, maka roh bunga kematian akan menghancurkan tubuh dari Yirong. Karena kau menginginkan warisan dari Kaisar Jiuyu, maka aku akan memberikannya, ucap Chen Tian sembari menyerang roh bunga kematian menggunakan api neraka Jiuyu di tangannya. Tentu saja hal ini membuat roh bunga kematian kaget karena hanya dengan waktu singkat Chen Tian sudah bisa meleburkan api neraka Jiuyu. Seketika roh bunga kematian pun langsung musnah tidak bersisa. Setelah Chen Tian menyelamatkan Yirong, Tisiong dan Chu Xinghan memberitahukan kalau leluhur Sengju sudah kabur keluar dari tempat ini. Chen Tian berkata kalau leluhur Sengju tidak akan bisa kabur jauh, tapi untuk sekarang mereka harus segera keluar dari dalam makam Kaisar Jiuyu terlebih dahulu karena tempat ini akan runtuh. Sementara itu di luar, leluhur Sengju tampak berniat menghancurkan portal masuk ke makam Kaisar Jiuyu agar Chen Tian dan rekan-rekannya tidak bisa keluar. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul orang kuat yang berhasil meredam serangan dari leluhur Sengju. Sontak hal ini membuat leluhur Sengju kaget karena bagaimana bisa ada kekuatan seorang Sain yang bisa sekuat ini.
Ternyata orang kuat yang muncul adalah Pak Tua Pancing. Tentu kemunculan beliau karena ingin mencari keberadaan warisan dari Kaisar Jiuyu. Pak Tua Pancing kemudian menangkap leluhur Sengju untuk menanyakan di manakah keberadaan warisan Kaisar Jiuyu. Secara kebetulan Chen Tian keluar dari portal masuk yang membuat leluhur Sengju memberitahu Pak Tua Pancing kalau Kaisar Jiuyu memberikan warisannya kepada Chen Tian. Di saat yang sama, pengawal Pak Tua Pancing memberitahukan kalau pemuda yang mendapatkan warisan Kaisar Jiuyu merupakan Wu Chen yang sudah membunuh leluhur Istana Dunia Gelap. Pak Tua Pancing pun langsung tersenyum karena dia bisa mendapatkan harta warisan dari Kaisar Jiuyu serta membalaskan dendam Istana Dunia Gelap sekaligus. Scene kemunculan dari Pak Tua Pancing ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.